Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus VivoBook S14 S433. Laptop yang pas pertama kali saya lihat kirain bukan laptopnya Asus, soalnya kelihatan beda banget dari biasanya. Kemarin-kemarin nih ya, laptop Asus tuh mau yang harganya 20 juta lebih, mau yang belasan juta, mau yang harganya di bawah 10 juta, punya desain yang mirip kayak gini. Kayak gini. Ada logo Asus di tengah, terus tinggal di custom aja. Tekstur bodinya gimana? Ada yang garis-garis, ada yang brush metal, ada yang polos. Agak susah buat bedain kelas laptop mereka kalau kita lihat dari desain depannya doang. Kita harus lihat bahan bodinya dulu, atau layarnya, atau dalemannya, baru bisa bedain. Nggak bisa dilihat sekilas doang. Ini coba Anda tebak, laptop yang saya tunjukin ini harganya berapa kalau dilihat depannya doang? Dah? Laptop ini namanya Asus E402 yang harganya 3,3 juta. Buat Anda yang nebak laptop ini bisa 8, 9, atau malah 10 juta ke atas, jangan berkecil hati. Dari dulu desain laptop Asus memang konsisten banget. Mau yang entry level sampai yang lumayan tinggi kayak ZenBook, modelnya memang mirip. Termasuk generasi sebelum S433 ini sih, si S430 yang model depannya juga mirip kayak gini, padahal harganya sekitar 10 jutaan. Ya ini, thank you. Sekarang kita taruh di samping dulu, kita fokus ke sana. Mungkin karena takut orang mikir kayak gitu ya, Asus jadi bener-bener fokusin soal penampilan di VivoBook S433 ini. Sayang kalau speknya udah bagus-bagus tapi dikira murah karena tampilannya sama kayak model di bawahnya. Kali ini VivoBook S433 yang ditargetin buat anak muda, tampil minimalis banget. Di cover depannya nggak ada logo Asus lagi, udah diganti tulisan yang fontnya simple aja, Asus VivoBook. Dan posisinya juga agak geser ke kanan, nyisain ruang kosong biar kita bisa custom pakai stiker mungkin buat ditempel-tempelin di ruang yang polos gini. Mungkin dikasih stiker Supreme atau logo komunitas sendiri, komunitas motoran atau mobil atau logo apapun yang ngasih penggunanya identitas, yang anak gaul banget. Kalau selera saya sendiri, saya senengnya yang polosan aja, karena saya kurang gaul. Maksudnya seneng tampilan yang bersih. Buat yang kita review ini namanya Dreamy White, putih. Selain warna ini ada 3 varian warna lain, ada Gaia Green, itu hijau, Resolute Red, itu warna merah, sama Indie Black, itu warna hitam. Tambah 1-2 warna lagi, si VivoBook S433 ini udah bisa jadi laptop officialnya Power Rangers lah. Bahan covernya ini kebuat dari aluminium ya, dan finishingnya cakep, matte gitu, yang kalau kita arahin ke cahaya bakal ada warna pink-pink kayak merona gitu, padahal nggak dipakein blush on. Dan buat sentuhan terakhirnya ada 1 garis di bagian atasnya buat ngasih aksen. Buat yang suka desain minimalis kayak saya, Asus VivoBook S433 ini dapetin nilai 10/10 sih buat desainnya, soalnya buat saya ini cakep banget. Berat sama dimensinya juga lumayan minimalis, bobotnya 1,4 kilo dan ketebalannya 15,9 mm. Masih soal ngukur-ngukur, VivoBook S433 ini pakai layar 14 inci yang resolusinya Full HD dengan color space sRGB 100% dan viewing angle-nya bisa sampai 178 derajat. Asus juga nerapin desain andalan mereka sih di sini, Nano Edge Display, yang artinya layar nih laptop punya bezel yang tipis sampai bisa ngasih rasio layar 85%. Di bagian bezel atasnya ini ada webcam yang resolusinya 720p. Kalau buat keyboardnya sendiri lumayan standar lah, enak-enak aja buat dipakai ngetik, dan dia juga udah punya backlit. Yang spesialnya palingan ada di aksen warna hijau neon di tombol enternya ini. Bikin inget sama aksen warna di huruf WASD ya, kalau di laptop gaming biasanya ada. Sayangnya hijaunya ini cuma warna keycapnya doang, kalau sampai LED backlit di bawahnya itu masih putih, bukan hijau. Kalau hijau keren sih. Ya minimal di bawahnya udah keren lah. Di bagian trackpadnya udah ada sensor fingerprint yang keintegrasi sama Windows Hello, biar kita bisa nge-unlock nih laptop pakai sidik jari aja. Nggak usah ribet ngetik pin atau password lagi. Speaker laptop ini juga cakep, udah pakai Harman Kardon punya. Kayak gini kira-kira suaranya. Buat portnya, di sebelah kiri kita bakal nemuin port AC, HDMI, USB Type-A 3.2, USB Type-C 3.2, dan audio jack.
Kalau di kanan ada dua port USB 2.0 dan micro SD card reader. Oke, sekarang buat spesifikasinya. Asus VivoBook S433 ini punya dua varian prosesor. Ada yang pakai Intel Core i7-10510U, itu harganya 16,999 juta. Dan yang ini Intel Core i5-10210U, ini harganya 13,999. Terus RAM-nya 8GB, DDR4 yang nggak bisa di-upgrade, storage-nya 512GB, M.2 NVMe PCIe SSD dengan Intel Optane memory 32GB. GPU-nya NVIDIA GeForce MX 250 dengan VRAM 2GB DDR5. Kalau onboard-nya itu Intel HD Graphic 520. Baterainya 50Wh, udah pakai koneksi Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Garansinya sendiri 2 tahun. SSD NVMe PCIe digabung sama Intel Optane 32GB. Kayaknya overkill ya. Buat yang belum tahu, Intel Optane itu biasanya dipakai buat bikin loading di harddisk lebih cepat. Soalnya loading di harddisk itu lebih lama kan dari SSD. Jadi Optane itu istilahnya kayak booster lah. Tapi di laptop ini kan udah pakai NVMe SSD ya, yang udah kenceng banget loadingnya. Ditambah Intel Optane, entah bisa jadi sekenceng apa sih nanti. Saya bilang nanti, soalnya buat sekarang nggak bisa banyak dinilai kan. Intel Optane itu memang kasih lebih kenceng, tapi lama-lama dia bisa jadi lebih kenceng lagi. Soalnya Intel Optane itu bisa ngebaca pola pemakaian kita, jadi lama-kelamaan dia jadi tahu kayak kita bakal buka apa dan dia udah siap duluan, jadi bakal lebih kenceng lagi. Jadi soal ngebuka aplikasi S433 ini bakal serem. Tapi kalau soal performa processing ya standar i5 lah. Kalau mau lebih kenceng lagi bisa ambil yang i7. Kalau yang i5 ini skor Cinebench R20-nya dapetin 1500-an dalam keadaan laptopnya dicolok listrik. Kalau nggak dicolok jadi 1000-an poin. Kalau untuk PC Mark yang work itu skornya 3600-an kalau dicolok, kalau nggak dicolok 2600-an. Sementara buat performa gamingnya sendiri, kalau dipakai buat main game enteng kayak Two Point Hospital masih lancar banget, nggak ada lag sedikit pun. Soalnya game-game manajemen kayak gini memang nggak butuh spek yang tinggi lah. Tapi buat main game kayak One Piece Pirate Warrior 4 itu saya buat agak enak mainnya, FPS masih nggak lancar-lancar banget, saya harus turunin resolusinya ke 720p dulu. Masih enakan main di PS sih, soalnya GPU minimal buat ngejalanin game itu kan memang GTX 1050. Kalau MX 250 di laptop ini masih belum sekuat itu. Kesimpulannya, Asus VivoBook S14 S433 worth it nggak buat harga yang ditawarin? Kalau Anda lagi nyari laptop dengan performa setinggi mungkin, masih ada laptop dari Asus lain yang lebih worth it, kayak seri TUF-nya. Itu laptop gaming yang sangat ngandelin spek, terutama GPU. Tapi kalau Anda nyari sebuah laptop yang lebih all-rounded, yang selalu nyaman dibawa-bawa karena enteng dan tipis, terus gaya juga kalau dipakai di depan orang lain karena desainnya minimalis, terus kalau disuruh ngebuka software yang juga responsif banget karena udah pakai SSD NVMe plus Intel Optane, speakernya cakep, dan performanya juga oke, VivoBook S14 S433 ini bisa jadi salah satu pilihan. Demikian review gadgetin buat Asus VivoBook S14 S433. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Mungkin kalau semua laptop beda-beda tiap seri, seru juga ya. Laptop agak jarang memang beda gini.